biar pujian itu saudaraku mendatangkan kekuatan buat kita yang hadir pada sore hari ini. Mari katakan kembali, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku. Haleluya. Ku nantikan Tuhan, penolong yang setia. Katakan yang lelah, yang lelah, kau beri kelegaan. Yesus, yang lemah, kau beri kekuatan. Bagaikan raja wali, bukan terbang tinggi, melambung padaku, takkan goyang. Yesus, kau yang memberi ku alasan untuk ku berharap padamu. Katakan kembali, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku. Ku nantikan Tuhan, penolong yang setia. Yang lelah, kau beri kelegaan. Yang lemah, kau beri kekuatan. Bagaikan raja wali, bagaikan raja wali, bukan terbang tinggi, melambung padaku, takkan goyang. Yesus, kau yang memberi ku alasan untuk ku berharap padamu. Bagaikan raja wali, bagaikan raja wali, bukan terbang tinggi, melambung padaku, takkan goyang. Yesus, kau yang memberi ku alasan untuk ku berharap padamu. Katakan bagai raja wali, bagaikan raja wali, bukan terbang tinggi, melambung padaku. Yesus, kau yang memberi kekuatan untuk ku berharap padamu. Bagaikan raja wali, bukan terbang tinggi, melambung padaku, takkan goyang. Yesus, kau yang memberi kekuatan.
Hanya Tuhan saja yang membuat kami hidup, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan Yesus. Engkau saja, Tuhan Yesus. Bukan kuat dan gagah kami, Tuhan Yesus, di masa-masa sekarang ini, Tuhan. Tapi kalau Tuhan sematalah alasan kami, Yesus, kami boleh hidup. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan buat kami, Tuhan Yesus. Hanya Engkau, Tuhan Yesus. Hanya kalau anugerah-Mu, Tuhan Yesus, kami boleh ada, Tuhan. Kami memuji-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Engkau yang di rumah boleh menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Katakan kebaikannya lewat pujian-Mu. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Syukur buat kebaikan-Mu buat kami, Tuhan Yesus. Sungguh nyata perbuatan-Mu bagi kami, Yesus. Kuasa-Mu, Tuhan Yesus, selalu ada bagi kami, Tuhan Yesus. Kasih-Mu melingkupi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami, Bapa. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Oh, praise the Lord. Mengasihimu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Kau hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan
kasih-Mu akan menjadi bagian kami yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mendengarkan kami, mendengarkan puji-pujian kami pada sore hari ini kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi, pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan Yesus, urapi hati-hati kami Tuhan dimanapun kami berada pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biar sore hari ini Tuhan Yesus kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan pengakuan iman kita pada sore hari ini kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman, dengan sungguh pada sore hari ini. Haleluya. Saudara yang di rumah masing-masing kau boleh katakan bersama, katakan dengan kencang, dengan lafal, dengan keyakinan saudaraku. Haleluya. Pengakuan iman gereja Bethel Indonesia. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan menerima agar diampuni, dibenarkan dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, akan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Ini yang menjadi pengakuan iman GBI. Kita adalah orang-orang GBI. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita akan menggerakkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudaraku semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita saudara-saudara ketika kita mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan? Yang mau coba acungkan jempolnya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema khotbah yang saya sampaikan berjudul Jangan Terlambat. Dan kita akan mendasari khotbah hari ini yaitu dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Haleluya, haleluya. Yang ada Alkitab, boleh buka Alkitabnya untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Di situ perikopnya mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Ana, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini berjudul Jangan Terlambat. Di era 80-an, saudara-saudara, ada lagu yang terkenal berbunyi begini, saudara. Terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Nah, ini saudara-saudara, kalau yang lahir sebelum 80-an pasti tahu lagu ini ya, tapi yang lahir setelah 80-an mungkin nggak tahu ya. Lagu yang saya nyanyikan saudara itu adalah sebagian lirik lagu Terlambat Sudah yang dinyanyikan oleh kelompok Panbes ya. Pandiangan Bersaudara. Panjaitan Bersaudara ya, bukan Pandiangan Bersaudara, tapi Panjaitan Bersaudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlambat saudara-saudara itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, tema khotbah hari ini berkata, jangan terlambat. Ada saudara kita, saudara, dia terlambat ya, naik pesawat ya. Dalam perjalanan diperkirakan ya paling 1 jam nyampe lah gitu ya dari rumahnya. Nah, lalu dia pergi, ternyata saudara ya, di jalan tol yang dia lalui menuju Bandara Soekarno-Hatta macet ya, alias macet total ya, sehingga kendaraan yang ditumpangi nggak bisa bergerak saudara ya. Nah, akhirnya jalan mobilnya dan tiba di bandara. Ternyata saudara-saudara, penerbangan yang harus dia naiki sudah lepas landas alias sudah terbang. Terlambat. Saya juga punya ibu rohani saudara yang sekarang ini melayani di GBI Sumeneb Madura ya. Satu saat dia mau pulang ke Sumeneb saudara ya. Entah bagaimana waktu ada pemberitahuan di bandara ya, nomor penerbangan sekian
ya dengan penerbangan Air Asia atau Merpati gitu ya akan segera berangkat. Nah, rupanya si tante ini mungkin bengong atau tertidur atau mungkin juga ngobrol sama orang lain, saudara. Akhirnya ditinggal oleh pesawat terlambat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jangan terlambat. Karena terlambat bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Coba bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penerbangan dari Soekarno-Hatta ke Medan, atau dari Soekarno-Hatta ke Manado, atau dari Soekarno-Hatta ke Jayapura. Wah, itu uangnya nggak sedikit, saudara ya. Cukup banyak. Oleh karenanya, jangan terlambat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, saudara, kita mendapatkan pengajaran Alkitab bahwa semua orang pada akhirnya akan mati. Siap atau tidak siap, semua manusia akan mati. Dan kematian, saudara-saudara, itu tidak tergantung kepada kekayaan. Kematian tidak tergantung pada kecantikan, tidak tergantung pada kepopuleran dan sebagainya. Semua akan mati, saudara-saudara, pada waktunya. Dalam kisah ini, saudara-saudara, kita melihat sekalipun Lazarus miskin, namun ia adalah seorang yang takut akan Allah. Sehingga saat ia mati, saudara-saudara, Lazarus disambut oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sedangkan orang kaya yang mati, saudara-saudara, seperti yang tadi kita telah baca, di sana tidak disebutkan dijemput oleh malaikat Tuhan, ya, tetapi langsung ke alam maut, ya. Hades, ya, Sheol. Nah, hal ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa lebih baik miskin disertai takut Tuhan daripada kaya tapi masuk neraka. Apa artinya kaya di dunia tapi sengsara di neraka? Namun ada yang lebih baik, saudara. Ya. Kaya di dunia sekaligus juga takut akan Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara. Ya. Karena kalau kita kaya di dunia sekaligus takut akan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, pasti pada waktu kita meninggal dunia, kita akan masuk surga. Karena kita telah ditebus dan diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup hanya satu kali saja, dan setelah itu akan dihakimi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai terlambat seperti orang kaya yang tadi kita baca bersama-sama di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jangan terlambat. Hari ini, saudara-saudara, kita mau melihat apa saja yang tidak boleh terlambat selama kita hidup di dunia. Yang pertama, saudara-saudara, jangan terlambat menjalin persahabatan dengan sesama. Mari katakan bersama-sama saya. Jangan terlambat menjalin persahabatan dengan sesama. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, saudara. Jangan terlambat menjalin persahabatan dengan sesama. Dalam kisah yang tadi kita baca, saudara, orang kaya ini terlambat menjalin persahabatan dengan sesama, khususnya dengan Lazarus.
dalam kisah ini, saudara-saudara, ternyata anjing lebih bersahabat dengan Lazarus. Buktinya apa? Buktinya anjing menjilat-jilat boroknya Lazarus. Ketimbang orang kaya yang cuek bebek, ya, tidak peduli, ya, kepada Lazarus yang miskin, yang pada waktu itu butuh akan makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita menjalin persahabatan dengan orang miskin, dengan orang papa, dengan orang yang tidak mampu selama kita hidup, saudara. Sebab apa yang kita lakukan terhadap orang yang paling hina, saudara, kita melakukannya untuk Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, mari kita bersahabat dengan semua orang. Termasuk juga bersahabat dengan orang-orang miskin. Bersahabat dengan orang-orang sengsara. Kalau kita menolong mereka, membantu mereka, memperhatikan mereka, saudara, maka itu sama dengan kita menolong, memperhatikan, dan menolong Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan terlambat menjalin persahabatan dengan sesama. Jadi kita dalam bersahabat, saudara, kita jangan memandang kepada status sosial, jangan memandang kepada kedudukan, jangan memandang kepada kesukuan. Ya, misalnya saya suku A, ya, saya bergaulnya sama suku A. Ya, misalnya saya suku B, bergaulnya sama suku B aja. Ya, sama dia, bukan satu suku, ya, bukan satu kampung, ya, bukan satu keturunan. Enggak, saudara, ya. Kita bergaul dengan siapa saja, ya. Yang penting kita bisa memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Tuhan mau, saudara. Kita harus bertobat, saudara. Kalau kita merasa diri kita atau suku kita lebih dari orang lain, dari suku lain, kita harus bertobat. Karena di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Lebih-lebih kita juga harus menjalin persahabatan dengan Yesus Kristus, pemilik sorga. Dengan manusia kita bersahabat. Terutama dengan Tuhan juga kita bersahabat. Kita intim, kita dekat, kita melekat, kita bersekutu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, pemilik surga yang mulia. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, jangan terlambat bertobat dan mencari Tuhan. Haleluya. Jangan terlambat bertobat dan mencari Tuhan. Dalam kisah yang tadi kita baca dan dengar bersama-sama, saudara, orang kaya ini dia terlambat bertobat dan mencari Tuhan. Karena setiap harinya ia dan bersukaria dalam kemewahan. Dia berpesta pora. Dia tidak peduli terhadap Tuhan. Dia tidak peduli terhadap sesama, saudara. Ingat bahwa hidup ini hanya sekali. Dan setelah itu dihakimi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita harus hidup bersungguh-sungguh mencari arti hidup, nilai hidup, tujuan hidup yang sebenar. Kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa kita diciptakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan.
Jadi jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat mencari Tuhan. Mari kita pakai waktu yang Tuhan beri untuk mencari Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya hidup cari uang, cari kekayaan yang bersifat fana. Ya. Jangan sampai terjadi, ya, seperti dalam nyanyian. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita memang butuh uang, saudara, ya. Karena tanpa uang, hidup kita sengsara. Tapi jangan karena mencari uang, kita melupakan Tuhan. Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Baru setelah itu kita mencari uang, ya, untuk keperluan diri kita, untuk keperluan keluarga kita, ya, untuk keperluan yang kita butuhkan. Tapi yang terutama adalah Tuhan. Kita nggak dilarang cari uang, ya, karena uang kita perlukan untuk makan, untuk minum, untuk bayar uang sekolah, untuk bayar kontrakan, dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat, prioritas yang utama adalah mencari Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan mencari uang, kita jauh dari Tuhan. Dan kita meninggalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, ya, apa yang harus kita perhatikan, ya, supaya kita tidak terlambat. Yang ketiga, saudara, jangan terlambat untuk memberitakan Injil. Jangan terlambat untuk memberitakan Injil. Dalam kisah ini, saudara-saudara, orang kaya ini terlambat memberitakan Injil. Dia terlalu sibuk mencari uang. Ya. Dia terlalu sibuk mencari kekayaan. Dia terlalu sibuk dalam kemewahan dan pesta pora. Dia lupa akan Tuhan. Dia lupa akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, termasuk kepada saudara-saudara. Kita harus tahu, saudara, bahwa setiap detik di seluruh dunia ini, saudara, ribuan orang meninggal tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Dan jika kita diam sejenak, saudara, dan kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saudara, maka teriakan di dalam dunia orang mati sama, yaitu mereka berteriak minta tolong. Tolong, beritakan Injil. Masih ada 5 orang, saudaraku. Jangan biarkan mereka masuk ke alam maut ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terlambat untuk memberitakan Injil. Kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu dan membiarkan mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi binasa, saudara. Jangan lebih suka ke mall atau tempat hiburan daripada memberitakan Injil. Saudara boleh ke mall, ya, tapi jangan lupa memberitakan Injil. Saudara jangan lupa
Tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita harus melakukan amanat agung, yaitu memberitakan Injil, memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum percaya, agar mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang keempat, saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, jangan terlambat untuk berdoa. Dalam kisah yang kita baca hari ini, saudara-saudara, orang kaya itu terlambat untuk berdoa. Dia berdoa untuk saudaranya, namun terlambat. Dan kalau kita mau berdoa, saudara, berdoalah sekarang. Ya, berdoa untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, bahkan untuk bangsa kita. Berdoa sekarang. Jangan tunda-tunda. Berdoalah dengan menangis. Sebab jika sekarang saudara menangis, nanti kita akan tertawa. Kita akan bersuka cita mendengar jawaban doa yang kita naikkan. Namun jika kita tertawa dalam kemewahan seperti orang kaya yang tadi kita baca, saudara-saudara, itu akan berakhir dengan tangisan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk berdoa. Doakan orang tua. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Doakan anak-anakmu. Doakan saudara-saudaramu. Doakan tetangga-tetanggamu. Doakan bangsa tercinta Indonesia ini. Agar bangsa kita segera terlepas dari pandemi COVID-19. Agar bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan luar biasa, baik secara rohani maupun jasmani. Dan yang terakhir, saudara, yang harus kita perhatikan, yang kelima, jangan terlambat untuk membaca Alkitab. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Jangan terlambat untuk membaca Alkitab. Haleluya. Jangan rajin baca novel, rajin baca komik, ya. Rajin baca cerita-cerita lucu, tapi nggak rajin baca Alkitab. Kita harus rajin baca Alkitab, saudara, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Jangan terlambat untuk membaca Alkitab. Dalam kisah ini, saudara, orang kaya ini terlambat membaca kesaksian Musa dan para nabi. Kita tidak akan pernah mengenal Allah tanpa membaca firman Tuhan. Kita tidak akan pernah kuat dalam iman tanpa firman Tuhan. Bacalah, renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup menyelamatkan orang yang tersesat dan terhilang. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Firman Tuhan adalah senjata orang Kristen. Firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, jangan terlambat untuk membaca Alkitab. Sebagai penutup, saudara-saudara, ya. Akhirnya, saudara-saudara, kita harus waspada, ya. Jangan terlambat, ya. Terlambat naik kereta api, terlambat naik pesawat. Kita bisa tunggu kereta api
dan pesawat berikutnya, saudara. Namun, kalau kita terlambat bertobat, kalau kita terlambat bersaksi, kalau kita terlambat mencari Tuhan, kalau kita terlambat hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kematian adalah keterlambatan yang tidak dapat diubah lagi. Naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan umum, kalau terlambat, kita bisa cari pesawat, kereta api, kendaraan yang selanjutnya. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Oleh karena itu, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, jangan sampai terlambat. Karena kematian adalah keterlambatan yang tidak dapat diubah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, kalau kita masih dapat bernapas, hidup dan bergerak, kita masih dapat berdiri, kita masih dapat duduk, kita masih dapat makan, kita masih dapat minum, kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat bernyanyi, kita masih dapat melakukan segala sesuatu, saudara-saudara. Ini berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita masih dapat bernapas, hidup, dan bergerak, itu berarti, saudara-saudara, masih ada kesempatan. Kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan sesama. Kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dan mencari Tuhan. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Kesempatan untuk berdoa. Dan kesempatan untuk membaca Alkitab. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan sekaligus juga kita berdoa buat perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama pada hari ini. Kita akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus yang suci, yang mulia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Yang mengajarkan kepada kami Tuhan agar kami jangan terlambat. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami, menolong kami. Memeteraikan firman-Mu Tuhan di dalam roh kami, di dalam hati kami. Agar kami tidak terlambat. Agar kami hidup seperti apa yang Tuhan. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup memuliakan nama-Mu. Hidup memperhatikan orang lain. Hidup berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan terutama hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami. Di dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus. Dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Yang memberkati perjamuan kudus ini. Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Memberkati perjamuan kudus pada hari ini. Sehingga ketika kami melaksanakan perjamuan kudus. Kami diingatkan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami.
tubuhmu rela dihancurkan, darahmu rela diteteskan untuk menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku boleh menyalakan kameranya yang kudus pada sore hari ini. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Saudara boleh menyalakan kameranya. Kita mau makan bersama-sama pada sore hari ini. Saudara, semua sudah punya anggur dan roti. Haleluya. Ya, Gaby sudah ada rotinya. Haleluya. Nana sudah ada semua, Nana? Oke. Pak Apin sudah ada, Pak Apin ya. Oke. Oke, mari Pak Apin ya, sudah. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mempersiapkan roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Kita akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus, dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti bersama-sama. Haleluya. Kita makan roti bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Tubuhmu rela dihancurkan. Tubuhmu rela diremukkan untuk menyelamatkan kami, untuk menebus semua dosa dan semua kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Dan itu yang engkau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus
bersyukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, terima kasih. Bersyukur hanya bagimu. Kami serahkan kepada hamba yang membawakan doa siapa. Bersyukur hanya bagimu, bersyukur hanya bagimu. Bersyukur hanya bagimu. Kami bersyukur hanya padamu. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kepada hambanya yang membawakan doa syafaat pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sampai detik ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta meninggikan nama-Mu, semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur kalau kami bisa memasuki bulan Oktober. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau sampai detik ini kami ada dalam keadaan yang sehat, sukacita, kebutuhan kami tercukupi Tuhan, dan semua diberkati oleh Tuhan. Itu semua berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat setiap keluarga kami Tuhan Yesus, setiap jemaat-jemaat di GB Graceful. Oh Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai kami, setiap pribadi, setiap jemaat di GB Graceful. Berkati Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus menyertai kami, sehingga di masa-masa ini kami bisa terus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat keluarga Bapak Norbert yang ada di Kunciran. Berkati juga keluarga Bapak Silalahi di Kembangan, keluarga Pak Apin, keluarga Pak Simanjuntak, dan dimanapun kami berada Tuhan Yesus, supaya kiranya kuasa Tuhan berada dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, apapun yang menjadi profesi kami, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai pekerja, sebagai guru, pedagang, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, biarlah kiranya Tuhan yang membuat kami berhasil dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan Tuhan, berikan kami kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dengan baik dan dapat menghasilkan
sesuatu yang maksimal. Bahkan kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terlebih di atas itu semua, biar kiranya setiap pekerjaan kami dapat menghasilkan uang untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Sehingga di masa-masa ini kami tidak menjadi kekurangan. Karena Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Dan berkati kami, baik kami yang bekerja di kantor, di rumah maupun yang di luar rumah, dimanapun kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kejahatan Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Jauhkan dari segala virus penyakit. Biarlah kami semuanya senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Menjauhkan kami juga dari segala kecelakaan, mara bahaya Tuhan. Berkati agar kami semua ketika kami bekerja, ketika kami melangkah ke tempat pekerjaan kami selalu disertai oleh Tuhan. Tidak kurang satu apapun Tuhan Yesus. Kami dijaga oleh Tuhan, fisik kami Tuhan Yesus. Bahkan rohani kami juga Tuhan yang terus menyertai Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan di masa-masa ini, sehingga di hari-hari ke depan kami tidak menjadi stres, kami tidak menjadi khawatir, karena Tuhanlah yang terus berada dalam kehidupan kami dalam masa senang ataupun masa sulit Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi Tuhan, COVID-19 di bangsa kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus memberikan pemerintahan kami kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga dalam masa-masa ini dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik, dapat membuat keputusan-keputusan baik. Amin. Bagi segala bidang. Dan juga berkati agar proses vaksinasi juga dapat berjalan dengan baik, vaksinasi COVID-19, Tuhan Yesus. Agar kami semua bangsa Indonesia dapat mencapai yang namanya herd immunity, sehingga kami bisa bersama-sama mendukung pemerintah dalam memberantas penyebaran virus di bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami kemauan Tuhan, berikan kami juga kerelaan hati bagi kami yang belum divaksinasi agar mau divaksinasi Tuhan. Agar kami bisa menjaga kesehatan kami, keluarga kami, bahkan orang sekitar kami, dan juga mendukung pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang besar ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Tuhan juga ingatkan tetangga-tetangga kami Tuhan, berikan hati yang mau divaksinasi juga Tuhan, sehingga mereka bisa saling menjaga dan juga bisa mencegah virus itu di lingkungan masyarakat kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, berkati juga alat-alat medis, bahkan bantuan-bantuan dana sosial, sembako untuk masyarakat kami agar dapat tersalurkan dengan baik Tuhan. Tidak ada yang dikorupsi Tuhan, tidak ada yang disalahgunakan, melainkan semuanya dapat tersalurkan dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat kami Tuhan Yesus yang membutuhkannya Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan juga ingatkan kami agar kami senantiasa mematuhi protokol kesehatan, supaya kami juga tidak longgar Tuhan Yesus, kami tidak lalai dalam menerapkan prokes di manapun kami berada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai ke tingkat terbawah sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin mereka, sehingga pemerintahan di atas kami dapat saling bersinergi, dapat saling bekerja sama untuk membuat sesuatu yang baik di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan kami dan menyertai kami di sepanjang minggu, bahkan di bulan-bulan ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di Dikuduskanlah surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang telah diberkati oleh Tuhan, dapat memberikan persepuluhan dan persembahan kasih kita kepada Tuhan dan gerejanya, yang dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.